Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Pada saat kelas 4, kalian sudah belajar pecahan. Masih ingatkah kalian? Pecahan merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari kesatuan atau bagian dari keseluruhan. Pecahan juga memiliki beberapa bentuk. Jika kalian lupa, bisa menonton di video yang ini. Jangan lupa di-subscribe dan like ya, supaya kita terus belajar bersama. Operasi hitung yang akan kita pelajari sekarang adalah penjumlahan pecahan. 1. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ayo kita simak uraian berikut. Jaka memiliki sebuah donat yang akan dia makan pada waktu istirahat. Pada waktu istirahat pertama, ia makan 4/8 bagian donatnya. Ketika istirahat kedua, ia makan 3/8 bagian donatnya. Berapa bagian donat yang telah dimakan oleh Jaka? Untuk menentukan berapa bagian donat yang dimakan oleh Jaka, maka kita harus lakukan adalah menjumlahkan bagian donat yang telah dimakan pada istirahat pertama dan istirahat kedua. Istirahat pertama, Jaka memakan 4/8 bagian. Istirahat kedua, Jaka memakan 3/8 bagian. Maka hasilnya adalah 7/8. Sekarang kita coba contohnya ya. 2/6 ditambah 3/6. Karena penyebutnya sudah sama, 6 dan 6, maka hasilnya pun sama, 6. Kemudian pembilangnya dijumlah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang kita lanjut soal kedua. 4/9 ditambah 2/9. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya pun sama, 9. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Wah, sangat mudah ya kalau pecahan berpenyebutnya sama. Lalu, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Iya, benar sekali. Kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Contoh soal 1/2 ditambah 1/3. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita mencari KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lalu kita tuliskan angka 2 dan 3. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingatkah bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Lalu 2 dibagi dengan bilangan prima. Karena 2 bilangan prima, maka kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 tidak habis, jadi kita turunkan 3. Lalu kita bagi lagi. 3 dibagi berapa? Hasilnya 1. Ya, 3. 1 diturunkan dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 2 kali 3. 2 dikali 3 sama dengan berapa anak-anak? Betul, 6. Bagaimana, sudah pahamkah? Lalu kita masukkan KPK-nya di penyebut. 6 ditambah 6 sama dengan 6. Lalu 6 dibagi 2 dikali 1. Kita tulis 6 dibagi 2 dalam kurung dikali 1. Yang dalam kurungnya dulu. 6 dibagi 2 adalah 3. Betul.
3 dikali 1 berapa anak-anak? 3. Oke, maka 3 ditulis di pembilang. Nah, yang sampingnya pun sama seperti tadi. 6 dibagi 3, kemudian ditutup kurung dikali 1. Ditulis 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, 2 dikali 1. Berapa hasilnya? 2. Maka 2 dituliskan di pembilang. Kemudian penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sudah mengerti ya penjumlahan pecahan biasa? Selanjutnya kita menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh soal kita coba dengan penyebut yang sama ya. 21/8 ditambah 3/8. Lalu pecahan campuran dipisahkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. 2 adalah bilangan bulat dan pecahan biasa yaitu 1/8. Kemudian pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan biasa 3/8. Kita tulis angka 2-nya, kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka kita tuliskan 8. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasilnya adalah 24/8 atau bisa disederhanakan menjadi 21/2. Selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita coba hitung dengan penyebut yang berbeda. Contoh soal 21/4 ditambah 32/3. Kita kelompokkan bilangan bulat 2 ditambah 3. Lalu kita kelompokkan pecahan biasa 1/4 ditambah 2/3. Karena penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 3. 4 dibagi dengan bilangan prima 2. Ya, karena 4 dibagi 2 adalah 2. Sedangkan 3 tidak bisa dibagi 2. Tidak habis, maka 3-nya diturunkan 3. Lalu kita bagi 2 dibagi berapa hasilnya 1? 2. Ya, 2 dibagi 2, 1. 3-nya kita turunkan. Agar 3 menjadi 1, maka 3 dibagi dengan 3. 1 diturunkan, 3 dibagi 3, 1. Maka KPK dari 4 dan 3 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Kemudian kita selesaikan bilangan bulatnya, yaitu 5. Ditambah 1/4 ditambah 2/3. Baik, 5-nya kita simpan dulu, kita kerjakan pecahan biasanya. 1/4 ditambah 2/3. Menyebutnya kita samakan dengan KPK tadi, 12 ditambah 12 juga sama dengan 12. Nah, seperti tadi ya, penyebut dibagi penyebut dan dikali pembilang. 12 dibagi 4. Lalu dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, kita taruh di pembilang. Lalu 12 dibagi 3 dikali 2. Kita tulis ya. 12 dibagi 3 di dalam kurung dikali 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2. 4 dikali 2 berapa? 8. Maka 8 ditulis di pembilang. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Sampai sini belum selesai ya, karena ada bilangan bulat. Jadi hasilnya 5, 11/12. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Terlihat sulit ya? Tapi kalau kita sering berlatih, maka akan lebih mudah dipahami.
Demikian pembelajaran matematika hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih ya anak-anak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.